Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Apriliani SPD dari SD Negeri 2 Kemantren dengan NIP 19950442024212048. Di sini akan saya memaparkan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan nantinya di SDN 2 Kemantren. Pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi tugas orientasi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian ada Kepla Nomor 289-K-PDP 07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet, dan asinkronus melalui Google Classroom. Dan dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa angkatan, yaitu angkatan 1 sampai dengan 13, dan saya di bagian angkatan 8. Dilaksanakan secara bersama-sama di SD Negeri 2 Kemantren. Adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu visi Kabupaten Cirebon terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama yaitu Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Adapun SOTK OPD Kabupaten Cirebon yaitu bagian struktur organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, di mana yang tertera di layar. Adapun bagan-bagan dan bagian-bagiannya, tugas-tugasnya. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen pegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan pekerjaan, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K yaitu penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Kemudian ada nilai dan etika OPD di SDN 2 Kemantren. Ada visi, misi, serta tujuan. Yang pertama yaitu visi SDN 2 Kemantren. Berprestasi, cerdas, dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa serta bernuansa Islami. Kemudian ada visi SDN 2 Kemantren. Yang pertama yaitu misinya meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi. Yang kedua menciptakan suasana kondusif untuk membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek,
membina prestasi di bidang agama, olahraga, dan seni sesuai bakat, minat, dan potensi sekolah. Kemudian yang kelima, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai potensi yang dimiliki siswa. Yang keenam, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengadakan budaya bersih menuju hidup sehat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menanamkan perilaku akhlak mulia serta kepribadian yang utuh bagi peserta didik. Yang kedua, meraih prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dan yang keempat, menjadi sekolah yang diminati masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan pengembangan iptek, keadaan masyarakat, dan lingkungan kebutuhan yang relevan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan bakat dan minat peserta didik di bidang agama, seni, dan olahraga melalui program ekstrakurikuler. Adapun struktur organisasi di SDN 2 Kemantren yaitu ada kepala sekolah, kemudian komite sekolah, operator sekolah, dan tak lain dan tak luput yaitu para guru dan wali kelas, guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6. Adapun guru-guru mata pelajaran yaitu guru PAI dan guru PJOK, kemudian ada penjaga sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar. Tupoksi ASN P3K. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, dan yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir melaksanakan tugas tambahan. Rencana hasil kerja. Di sini saya membuat 4 poin hasil kerja, rencana hasil kerja saya. Satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama, melaksanakan program penyusunan perangkat pembelajaran berbasis IT dengan pemanfaatan aplikasi Canva menggunakan akun Belajar ID. Di sini tertuju kepada pendidik, di mana pendidik harus lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan perangkat ajar yang jauh lebih menarik agar menarik semangat peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana para pendidik mampu membuat evaluasi kinerja peserta didik dengan menggunakan aplikasi Canva, dengan membuat evaluasi puzzle berhitung seperti penjumlahan, yang dimana hasil akhirnya akan menciptakan sebuah gambar yang indah dengan hasil penjumlahan yang peserta didik kerjakan. Dengan pendidik menggunakan aplikasi Canva tersebut, maka akan tercipta suasana pembelajaran di kelas yang jauh lebih menarik, bersemangat, dan inovatif. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Sekolah sehat ini bertujuannya yaitu menjadikan kegiatan sekolah sehat sebagai budaya hidup sehat di sekolah SDN 2 Kemantren. Adapun indikator pencapaiannya yaitu membiasakan peserta didik untuk budaya hidup sehat dengan membawa alat makan sendiri dari rumah sebagai upaya menjaga lingkungan dari sampah plastik sekali pakai. Dengan begitu, keadaan lingkungan sekolah jauh lebih sehat karena berkurangnya sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan literasi atau pojok baca, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam mengelola pojok baca di kelas. Adapun indikator pencapaiannya yaitu membuat area membaca di ruangan kelas yang menarik dan nyaman, serta mendorong guru dan peserta didik agar berusaha menciptakan karya teks bersama. Dan rencana hasil kerja yang keempat, yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan literasi atau klinik baca. Tujuannya yaitu meningkatkan minat literasi peserta didik di lingkungan SDN 2 Kemantren. Adapun indikator pencapaiannya yaitu membimbing siswa yang belum lancar dalam membaca dengan melalui kegiatan les seminggu 2 kali. Itu hasil pemaparan rencana hasil kerja. Dari poin 1, 2, 3, dan 4 saya sudah jelaskan. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Di mana setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan
orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Kemudian masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian pemaparan rencana aksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.